Mereka menyerang dengan serampangan. Mereka menuduh selama ini Ganjar manfaatkan dana Basnas untuk partai. Malah mau minta audit Basnas. Loh ya audit saja. Tapi jangan panik ya kalau tahu hasilnya. Belum audit saja polemik ini sudah memunculkan sejumlah fakta menarik kok. Gara-gara Ganjar diserang, sekarang penggunaan dana Basnas Jawa Tengah jadi terkuak dan menyebar kemana-mana. Nanti ketahuan kenapa baru rame sekarang ya. Heran. Apa gara-gara sekarang dekat Pilpres dan Ganjar harus dijatuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada bahan menarik nih untuk menyerang Ganjar ya. Dana Basnas. Semua bermula dari program rehab 50 rumah kader PDIP oleh Ganjar Pranowo. Sampai di sini gak ada masalah. Karena mereka adalah kader grassroots yang memang miskin dan rumahnya tidak layak huni. Problem muncul ketika ternyata pada prosesi bantuan itu terdapat plakat bertuliskan Basnas. Publik bereaksi, terutama mereka yang mendukung lawan politik Ganjar, rata-rata mengkritik. Kok dana umat dipakai untuk partai? Pasti begitu. Ganjar langsung merespon. Gubernur Jateng itu bilang program itu sejak awal diniatkan dengan dana pribadi seluruhnya. Namun Basnas datang dan ingin bantu. Dan sekarang daripada terus jadi polemik, Ganjar bersikap dengan mengalihkan dana Basnas itu untuk membantu warga lain. Sudah tidak ada masalah kan? Seharusnya sudah kelar bukan? Ya, tapi tidak. Para oposan dan buzzer Anies terus menyerang ya karena lama nggak ada bahan untuk serang politisi berambut putih itu. Mumpung sekarang ada bahan ya dimaksimalkan lah ya. Masalahnya mereka menyerang dengan serampangan. Mereka menuduh selama ini Ganjar manfaatkan dana Basnas untuk partai. Malah mau minta audit Basnas. Loh ya audit saja. Tapi jangan panik ya kalau tahu hasilnya. Belum audit saja polemik ini sudah memunculkan sejumlah fakta menarik kok. Gara-gara Ganjar diserang, sekarang penggunaan dana Basnas Jawa Tengah jadi terkuak dan menyebar kemana-mana. Nanti ketahuan tuh. Sekarang publik jadi tahu bahwa Basnas Jawa Tengah dan Ganjar sudah bekerja sama sejak lama. Publik jadi tahu bahwa karena Ganjar, Basnas datang jadi mengepul zakat ASN terbanyak se-Indonesia. Pengumpulan zakat ASN di Jateng dari Januari hingga Oktober 2022 mencapai 57 miliar. Masih ada 2 bulan yang belum dihitung. Tapi jumlah sampai Oktober 2022 ini sudah tertera dengan total zakat ASN Jateng pada 2021. Ya. Padahal dulu di masa awal Ganjar menjabat, zakat ASN per tahun hanya Rp 110 juta. Luar biasa. Bukan peningkatannya. Tren peningkatan itu disebabkan oleh Ganjar yang mengeluarkan SK Gubernur penghimpunan zakat dari penghasilan ASN Pemprov. Sejak itu, total zakat tahunan ASN Pemprov Jateng terus meningkat. Begini kenaikannya ya. 2014 itu 110 juta, 2015 1,9 miliar, 2016 sekitar 8,5 miliar, 2017 sekitar 85 miliar, sampai dengan 2021 57 miliar dan terakhir tahun ini 57 miliar. Pertanyaannya, dana sebesar itu digunakan untuk apa saja? Kalau orang yang tidak suka pasti sudah mencibir. Paling untuk bangun rumah kader PDIP. Gini nih, kalau cuma HP-nya aja yang smart, orangnya tetap tidak smart. Tak kasih tahu ya. Ini juga dari browsing Ketua Basnas Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji. Itu pernah memaparkan bahwa Basnas Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng dalam program pengentasan kemiskinan. Untuk itu sebanyak 60% dana zakat digunakan untuk membantu fakir miskin dengan rincian 20% bantuan konsumtif dan 40%-nya bantuan produktif. Kegiatannya macam-macam. Yang utama rehab rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada tahun 2021 Basnas Jateng menggelontorkan 3,2 miliar untuk membangun 318 RTLH di Banyumas dan Kebumen. Banjarnegara termasuk Pemalang dan Brebes lah ya. Kalau sejak 2013 sampai 2014 sudah ribuan rumah warga miskin yang dibangun dengan dana Basnas. Tidak peduli dia pendukung Ganjar atau bukan, partainya PDIP atau Demokrat, PKB, Gerindra, P3, Nasdem atau PKS.
Kalau memang rumahnya tidak layak huni, ya dibantu semua. Asal mustahik warga Jateng dan layak dibantu. Jadi sebenarnya soal dana Basnas untuk membangun rumah kader partai sudah terjadi dari dulu. Kenapa baru ramai sekarang ya? Heran. Apa gara-gara sekarang dekat Pilpres dan Ganjar harus dijatuhkan? Tidak ada Basnas ya. Pemprov Jateng bekerja sama dengan sejumlah stakeholder telah membangun 1,4 juta RTLH di Jawa Tengah sejak 2013 ya. Sumber dananya macam-macam. Ada dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Basnas serta CSR berbagai perusahaan. Bantuan lainnya ada beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, modal usaha tanpa bunga, serta pengobatan warga. Ya, gara-gara dana Basnas juga pada 2022 Jateng bisa menurunkan angka kemiskinan terbanyak se-Indonesia. Kalau dana umat digunakan dengan cerdas, plus transparan, akuntabel, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kok dana Basnas nggak untuk bangun masjid? Oh ya, pasti ada dong. Sejak 2014, Basnas Jateng telah menyalurkan bantuan pembangunan masjid sebanyak 665 unit dan musola 319 unit. Bukan hanya di Jawa Tengah, ada juga masjid-masjid yang dibangun di luar wilayah Jawa Tengah. Semua yang saya sampaikan di video ini bisa Anda cek di Google atau di media-media yang kredibel lah ya. Karena sekali lagi teman-teman, inilah fungsi smartphone, gunakanlah untuk tabayun, mencari berita yang benar dan data yang valid, agar kita tidak menjadi penyumbang berita hoax, fitnah, dan menyesatkan. Saudara-saudaraku, selamat tahun baru 2023. Happy New Year. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sukses, mudah-mudahan kita lebih banyak mendulang berkah dan barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum.